dermawan sang kekasih kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dermawan atau pemurah hati. Apalagi sang kekasih kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana telah bertemu Jibril, bermudarasah Al-Quran, sehingga menambah kedermawanan beliau. Dalam sebuah literatur mengatakan bertemu dengan orang-orang yang baik itu bisa menimbulkan jiwa atau menimbulkan keagamaan supaya meninggi, dalam arti ketika orang ketemu dengan orang yang baik, orang yang soleh, itu akan mengangkat keimanan atau membuat orang untuk berbuat, melakukan kebaikan-kebaikan. Begitu Rasulullah SAW, begitu juga Habibana Muhammad SAW, ketika ketemu Jibril, mudarasatul Quran, beliau dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ajwada minar rihil mursalah. Beliau lebih dermawan daripada angin yang dihembuskan. Kalau angin memberikan oksigen kepada kita yang luar biasa banyaknya, tetapi sang kekasih kita Rasulullah SAW melebihi dari batasan itu. Kedermawanan Rasulullah SAW, sifat itu melekat kepada sang kekasih kita. Sehingga beliau, sang kekasih kita, tidak pernah mengatakan kata-kata tidak. Sang kekasih kita Rasulullah SAW, ketika diminta, baik itu berupa uang atau diminta untuk melakukan sesuatu, Habibana Muhammad SAW tidak pernah mengatakan la tidak. Tidak pernah menolak. Hanya saja Habibana Muhammad SAW ketika diminta, beliau kalau mau melakukan dan apabila tidak mau beliau mentok paling pol, beliau Habibana Muhammad SAW berdiam diri. Beliau Rasulullah SAW dikisahkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika Rasulullah SAW pernah diberi hadiah dari seseorang perempuan burdah. Burdah itu pakaian yang lorek-lorek. Beliau Rasulullah SAW membutuhkannya. Dan adat beliau, Habibana Muhammad SAW, kebiasaan beliau, ketika diberi, beliau tidak hanya menerima, tapi juga membalasnya. Jadi apabila di daerah, seperti daerah kami, kalau ada tetangga yang memberi, lalu piringnya yang memberi kita balas dengan kita isi dengan barang-barang kita, apa yang sederhana, itu adalah sebenarnya dari adat kebiasaan dari sang kekasih kita Muhammad SAW yang mungkin disebarkan oleh ulama-ulama, kiai-kiai, sesepuh-sesepuh di masyarakat dan sepuh kita. Di Rasulullah SAW kita kembali ke dermawanan beliau yang tidak pernah mengatakan tidak atau tidak pernah menolak sebisa mungkin. Habibana Muhammad SAW suatu ketika diberi burdah oleh seorang perempuan. Habibana Muhammad SAW mengambilnya dan juga beliau membutuhkan kain tersebut. Namun pada waktu itu faro'aha rojulun minas sahabah. Lalu melihat kain tersebut seorang sahabat. Faqala ya Rasulullah, lalu ia mengatakan, wahai Rasulullah SAW, ma ahsana hadhi, begitu indahnya kain yang diberikan kepada engkau ya Rasulullah.
Ya Rasulullah, berikanlah pakaian tersebut kepadaku. Apa jawaban Habibana Muhammad SAW? Habibana Muhammad SAW mengatakan, iya, saya berikan kepada engkau walaupun sebenarnya Habibana Muhammad SAW itu membutuhkannya. Falamma qama alaihi salatu wassalam, ketika Habibana Muhammad SAW berdiri beranjak dari majlis tersebut, para sahabatnya, orang-orang yang sekeliling yang meminta barang tersebut menegur orang tersebut. Seraya mereka mengatakan, ma ahsanta hina ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha muhtajan ilaiha. Engkau ngawur, engkau tidak baik. Ma ahsanta, engkau tidak melakukan kebaikan, dalam arti tidak pantas kamu melakukan hal itu. Engkau tidak pantas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada waktu itu mengambil barang pemberian itu, beliau sedang membutuhkan, tapi engkau memintanya. Kamu kan sudah tahu, kata sahabat-sahabat kepada orang tersebut, kamu kan sudah tahu bahwa sang kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah diminta siapapun kecuali Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya. Begitulah kedermawan Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan kedermawan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu ia berikan apapun, dalam arti beliau dermawan, diberikan semuanya sampai-sampai dia kembali ke uang pokok atau makanan pokok beliau, seperti yang kita ketahui dalam episode-episode sebelumnya, bahwa Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyimpan hanya kurma untuk 1 tahun, untuk makanan 1 tahun. Beliau Rasulullah SAW memberikan uang yang lebih dari kurma setahun itu, diberikan bahkan sampai hingga sudah habis semuanya, sampai kembali Rasulullah SAW hanya memakan kurma tersebut. Bahkan kata ulama sebagian mengatakan, bahkan beliau kadang makanan yang untuk 1 tahun pun, untuk minimal beliau mempunyai untuk keluarga beliau, beliau juga berikan kepada yang lainnya. Sehingga dari situ muncul Habibana Muhammad SAW dengan kekayaan beliau yang luar biasa. Di akhir-akhir beliau masih menghutang kepada seorang Yahudi di akhir hidup beliau. Sang kekasih kita Nabi Muhammad SAW, dalam kedermawan beliau, pemurah hati beliau sudah melakukan atau sudah mempunyai sifat dermawan tersebut sebelum beliau menjadi seorang nabi. Beliau bersama Sayyidah Khadijah, Ummul Mukminin, istri beliau sebelum menjadi kenabian. Diceritakan ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Jibril di Gua Hira, beliau takut pertama. Takut. Manusiawi orang takut dengan sesuatu yang belum pernah terjadi atau belum diketahui. Habibana Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu begitu pun juga takut. Lalu sang istri Khadijah al-Kubra radhiyallahu taala anha, dengan kehebatan beliau menenangkan suaminya, mengarahkan arahan, memberikan atau mengusulkan arahan untuk pergi ke kerabat beliau yang telah membaca kitab Injil, yang mana mempunyai ilmu-ilmu yang terjadi di bumi ini sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi. Singkat cerita, Rasulullah SAW dibawa ke Waraqah bin Naufal. Lalu apa yang dikatakan Waraqah bin Naufal? Innaka tahmilul kalla wa taqsibul ma'duma. Engkau wahai Muhammad tidak usah takut. Engkau telah menanggung orang-orang yang sulit. Engkau memberikan uang bagi orang yang tidak punya.
Wa qalat lahu Khadijah, dan Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha berkata, absir, bersenanglah, fa wallahi, demi Allah, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Engkau adalah seorang yang bersilaturahim, yang menyambung rahim. Engkau telah tahmilul kalla, engkau juga seperti kata Waraqah, engkau telah menanggung beban orang yang lagi sulit, memberikan orang yang tidak punya, memberi makanan atau jamuan kepada para tamu, dan juga engkau membantu orang-orang yang terkena bencana. Beliau kedermawanan sang kekasih kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikisahkan sampai-sampai kedermawanan beliau itu ketika beliau tidak punya, bahkan beliau berjanji untuk memberinya. Jadi suatu ketika ada orang datang kepada Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang tersebut meminta sang kekasih kita untuk diberi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ma indi syai', saya tidak punya apapun. Walakin ibta alayya. Tetapi ya udah gini aja, kamu beli, nanti uangnya kamu beli yang kamu butuhkan, nanti yang menanggung biayanya itu taruhlah pada hitungan saya, dalam arti uang pembayarannya itu yang menanggung saya. Jadi catatan saya, jadikan itu catatan hutang saya. Nanti kalau saya punya uang, nanti saya akan menyaurnya. Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedermawan itu, tentu Sayyidina Umar, sebagian orang pasti tidak kuat. Bagaimana sang kekasih, bagaimana baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedermawan itu sampai utang-utang. Sehingga Sayyidina Umar pun berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, engkau telah memberinya, tapi kan engkau tidak disuruh untuk sampai memberi itu sampai engkau melakukan yang sulit, engkau sampai hutang-hutang, kata Sayyidina Umar. Lalu apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fakariha Sallallahu Alaihi Wasallam qaula Umar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau seperti yang kita ketahui ketika tidak senang, dari wajah beliau bisa dilihat, nampak. Rasulullah SAW pun tidak senang dengan apa yang dikatakan, dilontarkan oleh Sayyidina Umar. Mengapa, seakan-akan mengapa engkau berkata demikian? Lalu dari sahabat yang lain, luar biasa menyauti dauhan, omongan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mengatakan, ya Rasulullah, anfik wala takhaf min dil arsy iqlala. Wahai Rasulullah, sudahlah engkau infakkan, engkau berikan ya Rasulullah, dan janganlah engkau takut dari Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai arsy yang di atas sana, janganlah takut Allah yang di atas sana menjauhi atau membenci atau atau membiarkan dirimu. Lalu Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapi sahabat Ansar dengan senyuman yang indah. Wa urifa fi wajhihi al-bishr, diketahui dari wajah beliau nampak senang, dan beliau berkata, bihadza umirtu, dengan hal inilah, dengan kedermawan inilah saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kedermawanan sang kasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih banyak. Di antaranya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mempunyai uang, datang kepada beliau tidak pernah menyimpannya. Dalam arti ketika beliau mendapatkan uang di pagi hari, siang dihabiskan. Kalau siang dapat, malam sudah diberikan. Kalau dapat malam, nggak sampai siang sudah diberikan kepada yang lainnya. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan uang di pagi hari,
di siang hari, dalam arti di siang hari. Beliau Rasulullah SAW membagi-bagikannya sampai malam belum habis. Lalu Rasulullah SAW apa yang dilakukan? Kalau kita sebagai orang biasa mesti wah tinggal tidur, uangnya tambah banyak, tambah enak. Tetapi Habibana SAW justru beliau gundah, dalam arti resah, mengapa saya masih ada uang yang ada di tanganku. Beliau tidak lantas tidur, beliau terus membagi-bagikannya sebelum beliau pergi ke rumahnya, beliau kembali ke tempat beliau sampai uang tersebut habis. Rasulullah SAW, beliau dalam cerita kedermawanan beliau tidak orang satu, tidak jadi kejadian satu kali saja beliau memberikan kambing 100 ekor. Jadi untuk memberi 100 ekor bukan sekali saja. Beliau juga selain itu pernah memberi 200 ekor. Bahkan Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan paman beliau Sayyidina Abbas ibnu Abdul Muttalib uang yang beliau Abbas ibnu Abdul Muttalib tidak kuasa untuk mengangkat harta tersebut. Subhanallah, gak bisa dibayangkan kira-kira berapa emas atau berapa perak, keping perak yang beliau bawa. Wahumila ilaihi sallallahu alaihi wasallam tis'una alfi dirhamin. Beliau pernah suatu ketika dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 90.000 dirham. 90 dirham per dirham itu lebih dari 3 gram, enggak sampai 4 gram. Kali 90.000, luar biasa. Perak. Yang mana perak pada waktu itu kursnya lebih mahal daripada sekarang. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika mendapatkan hal itu? Kata yang menceritakan sang kekasih, fama rodda fawudiat ala hasirin thumma qama ilaiha yaksimuha fama rodda sa'ilan hatta faragha minha. Beliau uang 90.000 dirham tersebut beliau bagi-bagikan, tidak ada seorang pun yang meminta kepada Rasulullah SAW kecuali ia atau beliau berikan kepadanya. Begitulah kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Sampai ini yang terakhir dalam kedermawanan beliau pernah ada seorang yang datang kepadanya, kepada Habibana Muhammad SAW, yang mana sebelumnya memendam amarah, memendam rasa tidak suka kepada sang kekasih SAW. Dari rumah ia tidak senang, lalu datang kepada sang kekasih kita SAW. Rasulullah SAW luar biasa, bukan membenci, bukan membalas ketidaksenangan itu dengan tindakan yang semena-mena. Pada waktu itu Rasulullah SAW sudah menguasai Arab. Tetapi apa yang dilakukan Habibana Muhammad SAW? Habibana Muhammad SAW memberikan kambing sebanyak di antara 2 gunung. Tidak bisa dibayangkan seberapa banyaknya kambing tersebut. Lalu orang tersebut pulang mengatakan, Inna Muhammadan atau aman lam yakhshal faqr. Wahai kaumku, kau jangan marah kepada sang kekasih kita. Kalian
Janganlah membenci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah memberi kekayaan dengan tanpa rasa takut akan kemiskinan. Memberi kambing sebanyak di antara dua gunung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid.